Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG di LPTK UIN Salatiga. Perkenalkan, nama saya Jamiat Al-Ansori. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam di SDN Negeri 4 Sawahan, Kabupaten Boyolali, dan menjadi mahasiswa di LPTK UIN Salatiga dengan nomor induk 270302523111. Pada hari ini Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian kinerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Terima kasih. Ini adalah pelajaran pendidikan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan pelajaran pendidikan agama Islam, alhamdulillah hari ini kita bisa diberi kesempatan untuk mencari ilmu agama Islam. Sebelum kita mulai, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Aura siapa? Melaksanakan doa. Selanjutnya kita membaca terlebih dahulu, membaca 3 surat Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Yuk kita mulai bersama-sama. 1, 2, 3.
ayat suci Al-Quran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri dengan yang rapi. Semuanya berdiri dengan rapi. Kegiatan pembelajaran kita ada perjanjian, tidak boleh rame, tidak boleh berbicara kepada teman-temannya, dan tidak boleh gojek laki-laki dan perempuan. Semuanya harus fokus kepada Pak Guru. Karena apa? Kita belajar dengan baik, insya Allah nanti ilmunya juga akan baik. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, ini adalah menerangkan tentang tujuan pembelajaran siswa. Tujuan pembelajaran siswa ini apa? Tujuannya adalah untuk menciptakan sikap perilaku yang baik atau akhlak terpuji di kehidupan sehari-hari. Terus selanjutnya, sebelum kita menginjak materi, Pak Guru mau bertanya kepada siswa. Nanti bagi yang tadi salaman kepada Bapak Ibu di rumah, nanti angkat tangan. Tadi siapa yang
salaman atau berpamitan sebelum berangkat sekolah? Angkat tangan. Ya, alhamdulillah banyak yang berpamitan kepada Bapak Ibu di rumah juga. Ya. Selanjutnya kita adalah untuk mengisi materi ini di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Al-Quran itu ada tentang hadis jam. Ada tentang Al-Quran jam menerangkan bahwa kita harus wajib melakukan kejujuran. Terus harus berbakti kepada kedua orang tua. Terus harus berbakti kepada bapak ibu guru. Ya, yang pertama kita mau menginjak materi. Yang pertama adalah akhlak perilaku. Akhlak perilaku. Akhlak perilaku. Akhlak perilaku tadi meliputi apa saja? Yang pertama, jujur. Terus yang kedua apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, ya, patuh dan hormat kepada bapak ibu guru. Nah, ini adalah bagaimana akhlak perilaku yang meliputi tiga ini. Kita kelas 5 membahas ini tentang jujur, berbakti kepada kedua orang tua, patuh dan hormat kepada bapak ibu guru. Nah, jujur itu ada tiga. Yang pertama, jujur kepada Allah. Terus yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Yang ketiga, jujur kepada orang lain. Ini jujur itu dibagi kepada ada tiga. Jujur kepada Allah, kepada diri sendiri, dan kepada orang lain. Nah, jujur kuwi artinya apa? Orang ngaku si. Bagaimanakah jujur itu dengan yang baik? Jujur yang baik itu jujur kepada Allah dengan penuh sungguh-sungguh untuk beribadah. Itu jujur itu yang dijelaskan ada surat Al-Ahzab ayat 70 ya. Terus berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua ini adalah bagaimana kepada orang tua berbaktinya. Yang pertama, dengan cara apa berbakti kepada orang tua? Membantu kedua orang tua, menghormati, terus apa? Menghargai, sopan santun, dan lain. Dan selanjutnya adalah patuh dan hormat kepada bapak ibu guru di sekolah. Lalu
cara siswa berbakti atau patuh kepada Bapak Ibu guru di sekolah. Bagaimana caranya? Mematuhi aturan. Yang kedua, menghormati. Yang ketiga, menghargai. Harus berbicara sopan. Nah, ini adalah caranya patuh terhadap Bapak Ibu guru. Pak Guru, ini ada contoh gambar yang menunjukkan sikap baik kepada Allah, kepada orang tua, kepada Bapak Ibu. Ini yang pertama, gambar ini adalah contoh kita patuh kepada apa? Kepada Allah. Kalau yang bawah ini termasuk apa? Iya, berbakti dengan Bapak Ibu guru. Terus yang ini, yang atas. Ya, gambar ini berbakti kepada kedua orang tua. Kalau yang paling bawah ini, kita termasuk berbakti kepada siapa? Orang lain boleh, teman boleh, lingkungan itu adalah ini tadi, termasuk contoh gambar yang menggambarkan kita harus berbakti, mempunyai perilaku akhlak terpuji. Ya. Selanjutnya, ini nanti siswa ketika sudah saya jelaskan kepada siswa dan dijelaskan Pak Guru, tadi semuanya sudah paham belum? Sudah. Nah, ini nanti kalau sudah saya satu meja, saya kasih kelompokkan, tetap satu meja ya, satu meja. Nanti apabila saya kasih pertanyaan, nanti yang harus mengangkat dulu baru menjawab. Saya beri waktu 1 menit. Nanti yang saya kasih pertanyaan, semuanya siswa harus menjawab. Saya beri kasih 1 menit. Saya ulangi lagi, nanti yang saya kasih pertanyaan kepada siswa harus semuanya menjawab. Ini adalah termasuk salah satu contoh diskusi kepada temannya. Bagaimana diskusi ini manfaatnya agar temanmu yang tidak tahu menjadi tahu. Semuanya harus sikap yang baik di depan. Ya, sudah saya kasih pertanyaan semuanya. Tadi yang saya kasih pertanyaan, nanti yang belajar kelompok itu tadi, nanti saya kasih pertanyaan harus menjawab. Yang pertama itu adalah bagaimanakah adab kepada Bapak Ibu guru di sekolah. Caranya gimana? Cara patuh hormat kepada Bapak Ibu guru gimana caranya? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Apa? Ya, menggunakan bahasa yang sopan. Kamu apa? Menghargai. Ya. Terus tadi yang sudah saya jelaskan kepada Pak Guru, berbakti kepada kedua orang tua. Caranya gimana berbakti kepada kedua orang tua? Angkat tangan. Siapa? Yo. Ya, berbicara sopan santun dan lemah lembut. Yang lain? Menghormati. Terus selanjutnya, bagaimanakah
itu jujur kepada Allah. Bagaimana kita contoh jujur kepada Allah? Caranya apa? Apa? Ya, betul, beribadah. Ada yang lain kepada Allah? Sholat, ya, termasuk ibadah juga. Itu ya. Berpuasa, ya, termasuk ibadah. Terus selanjutnya jujur kepada orang lain, jujur kepada diri sendiri. Jujur kepada diri sendiri itu contohnya pada saat kita tes tidak boleh mencontek, tidak boleh buka buku, tidak boleh buka buku. Nah, ketika jujur kepada orang lain itu contohnya apa? Contohnya ketika kita ditanyakan kepada orang lain, kita harus berbuat jujur. Harus berbuat jujur. Wahai temanku, Intan, kamu dari mana? Juga harus menjawab jujur. Iya. Setelah ini sudah saya jelaskan semua dan sudah belajar kelompok diskusi satu meja tadi. Sekarang semuanya menyanyikan lagu Anak Soleh yang kompak. 1, 2, 3. Kita menjadi anak yang soleh itu termasuk kita harus melakukan akhlak perilaku terpuji dan termasuk jujur, berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada bapak ibu guru. Nah, pada semua ini kita ada yang kurang paham bisa angkat tangan. Kalau paham semua, alhamdulillah. Nah, ini ketika Pak Guru sudah menjelaskan semua tentang akhlak perilaku terpuji, ada apa saja? Semuanya, bagaimana tadi tujuan awal pembelajaran? Semua siswa harus memiliki sikap perilaku yang baik diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika contoh tadi ada siswa, bagaimana toh adabnya siswa kepada guru? Harus berbicara sopan santun, harus menghargai, harus menghormati, harus mengamalkan apa yang disampaikan guru, mengamalkannya harus yang disampaikan bapak ibu guru. Ketika ada penyampaian bapak ibu guru yang jelek tidak boleh diamalkan, ya diamalkan yang baik. Semuanya ini adalah kesimpulan dari pembelajaran ini. Kita mengucapkan alhamdulillah. Nah, ini tadi pembelajaran, kita tutup dengan bacaan doa yang dipimpin oleh Naura. Teman-teman siap mulai. Subhanallah
tadi Bapak Guru ada yang salah, Pak Guru minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.